Ini yang terbaru. Ini sekitar tanggal 5, 24, peristiwa pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh beberapa oknum ASN. Bahkan itu jabatan eselon 2 semua, kepala dinas ada beberapa. Mungkin garis besarnya saya melapor karena secara spesifik menyebutkan saya punya nama dalam isi percakapan itu. Salah satu kadis ada foto mobil yang saya bawa, karena hari itu saya ada pakai mobil itu saya baru sewa sebenarnya satu hari itu. Tapi dia ada posting itu foto mobil atau video begitu, di tangkapan tuh ada kayaknya video mobil itu dan plat nomor. Beliau ini memang berperan sebagai tim sukses karena dia memerintah, mengendalikan, mengontrol. Jadi dia perintahkan ke tim pemenangan dan relawan dalam grup kandidat itu bahwa tolong ikuti ini mobil ini dipakai oleh tim simpati Hermanto gitu. Tolong dipantau karena dapat informasi bahwa mau ada lakukan serangan fajar. Kemudian temannya ada menyahut, kemudian dibawanya lagi beliau arahkan ada satu mobil Innova lagi dengan plat nomor 11 sekian lah begitu. Itu dipakai oleh kandidat Gapmul dan sopir drivernya itu nama Nas Antoni sebut dalam situ, dan akan melakukan hal yang sama, serangan fajar begitu kira-kira. Akhirnya dari isi percakapan di tangkapan layar itu menjadi bukti saya melapor. Pertama, saya melapor mereka karena keterlibatan aparatur sipil negara dalam proses politik. Itu kan ada larangan. Malah ini mereka nih kepala-kepala dinas semua, kurang lebih ada 3 atau 4 orang tuh kepala dinas. Dan mereka cukup aktif di dalam percakapan tuh, saya lihat aktif mereka ikut mengarahkan, mengajak kumpul di mana, bahkan kumpul di rumah ibadah, ajak ke kumpulnya di masjid segala macam. Dan ini hal-hal ini sebagai politisi muda, pertama terlepas dari saya diri sebagai korban fitnah tadi, ya sebagai politisi muda ini yang menjadi penyakit besar di Alor tidak bisa maju-maju ini karena proses-proses seperti ini. Begitu, yang namanya aparatur itu kan sudah dilarang, tidak boleh berpolitik. Tapi kita di Alor ini 10 tahun saya melihat aparatur sipil negara tuh malah ikut kampanye juga dibiarkan. Begitu. Ini bukan hal-hal tertutup lagi, ini fakta yang ada di Alor dan sudah jadi tradisi kebiasaan, dan kali ini tidak dikasih ampun, saya tabrak sampai rata. Begitu. Dengan segala resiko saya hadapi. Begitu. Supaya jadi proses pembelajaran yang baik kepada yang lain, bahwa besok-besok kamu itu kalau birokrasi ini kan menerima hasil output dari hasil pilkada. Siapa yang jadi bupati, lu laksanakan dia punya visi misi dan program kerja untuk apa, bangun ini rakyat. Begitu. Dan ini di Alor ini penyakit ini yang harus kita berantas kalau saya. Sehingga hari ini saya resmi melapor ke Bawaslu. Saya juga setelah ini akan langsung bertemu PJ sebagai mereka punya atasan tertinggi untuk melapor juga dengan bukti-bukti yang ada. Kalau teman satu yang disebutkan nama Nasution Antoni itu tadi malam dia sudah langsung klarifikasi ke Pak Arbai. Tadi malam mereka ada pertemuan, dia ada foto kirim ke saya. Saya sudah bertemu Pak Arbai. Pak Arbai bilang informasi kalau kita jalan bagi uang itu dari ada orang yang kasih tahu dia begitu, bahwa ada nomor baru tapi habis itu sudah blokir, tidak bisa dihubungi. Terus jadi Om Nas tanyakan, Jabokto tanya kembali lagi, kakak dong dapat ini barang dari mana? Di percakapan kok bisa sampai di kakak orang? Begitu. Ya, hari ini beliau Bapak juga harus tahu bahwa dunia informasi ini, informatika ini sudah tidak ada yang tertutup lagi. Ini era globalisasi. Begitu. Lu HP lu ada pegang duduk situ, tapi lu isi percakapan orang kendali dari sini juga bisa. Begitu. Makanya jangan jadi korban. Tapi yang paling penting sebenarnya mereka tertibkan diri. Tidak usah ikut dalam di politik. Tapi you sudah masuk ke dalam ranah politik, lu siap terima di sanksi. Dan saya pasti hadapi. Kayak Pak PJ, saya bilang Pak PJ, ketika saya bertemu Bapak PJ, itu saya urusan dengan Bapak PJ. Saya tidak urusan dengan mereka karena kalau untuk menjaga Bapak pun netralitas, kan bicara netralitas ASN ini kan ada di tangan PJ sebagai panglimanya. Begitu. Jadi Bapak bertemu Bapak harus tindak tegas mereka.
Karena mereka-mereka ini tiap 5 tahun saya lihat aktif di politik, mereka yang tampil tanpa rasa canggung tuh loh. Tapi tidak pernah disentuh dengan aturan. Penegakan hukum tidak kena, ya ini kali harus dikenakan. Begitu. Dan saya sendiri juga saya ikut terus sampai tuntas. Supaya lah, di Alor ini jangan proses pemilihan belum selesai, bupatinya sudah ada. Kan di Alor selama ini kan begitu. Walaupun teman-teman penyelenggara Bawaslu juga tahu, tapi itu saya omong memang. Proses orang belum coblos, bupati sudah ada, orang mulai cara-cara, trik-trik, segala macam kekuasaan dipakai. Itu tidak boleh, ini kali tidak bisa. Untuk selamatkan daerah ini, untuk proses ini dilakukan dengan benar, melahirkan pemimpin yang benar, sehingga besok lusa rakyat juga dapat diurus dengan baik dan benar. Mungkin itu saja semangatnya saya hari ini datang ke sini. Terima kasih. Semua mungkin kami sampaikan terkait dengan laporan masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam Perbawaslu 9 tahun 2024 tentang proses penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Kami sampaikan bahwa Bawaslu dalam hal ini ketika menerima laporan tentu akan menindaklanjuti dengan menyusun kajian awal dan selanjutnya di pleno 2 hari setelah sejak laporan diterima. Jadi dalam 2 hari ini kami akan lakukan kajian awal dan juga pleno untuk menentukan apakah keterpenuhan syarat formil dan material itu terpenuhi atau tidak. Selanjutnya, kalau belum terpenuhi, kami akan mengembalikan ke pelapor untuk dilengkapi paling lama 2 hari sejak pengembalian untuk melengkapi kekurangan dari syarat formil material itu. Jadi dalam tenggang waktu 2 hari itu harus dilengkapi supaya dikembalikan untuk dilihat lagi apakah sudah terpenuhi syarat formil material atau tidak. Kalau seandainya dalam laporan ini sudah terpenuhi syarat formil material, maka dengan sendirinya akan dilakukan register dan dilakukan proses penanganan pelanggaran sejak laporan diregister. Itu diberikan waktu 3 hari dan ditambah 2 hari, 3+2 dalam proses itu. Sehingga untuk sekarang kami belum bisa menginformasi terkait dengan perkembangan proses yang ada, tetapi karena ini baru dilapor, teman-teman bisa menunggu nanti dalam waktu 2 hari itu kami akan melakukan kajian awal dan pleno untuk menentukan apakah laporan tersebut sudah terpenuhi syarat formil material atau tidak.